menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan. Demikian sidang perkara nomor 798. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Justru pertanyaan pokoknya terletak pada Polri, yaitu seberapa jauh Polri memiliki kesanggupan untuk menerima anggota seperti Richard Eliezer. Tidak terlalu kemungkinan akan mendapatkan serangan balik dari kalangan internal kepolisian yang barangkali tidak suka dengan sepak terjang Richard Eliezer. Richard Eliezer pulang kandang ke kepolisian. Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan status Eliezer sebagai anggota Polri tetap dipertahankan. Selain karena masih muda dan melakukan penembakan karena terpaksa, peran Eliezer yang membuka kotak Pandora kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua juga dipertimbangkan. Meski demikian, Eliezer tetap dijatuhi sanksi. Selain meminta maaf secara lisan dan tulisan, Eliezer juga didemosi. Keputusan ini sesuai dengan harapan Eliezer selama ini. Namun ada juga yang meminta agar Eliezer tak kembali. Selain etik, keamanan Eliezer menjadi salah satu alasan. Benarkah keamanan Eliezer terancam jika kembali ke Polri? Dan apakah ada jaminan keamanan jika Eliezer kembali bertugas di kepolisian? Inilah Satu Meja The Forum, nasib Eliezer di Polri. Richard Eliezer Budiang Lumiu tampak beda saat tiba di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Lengkap menggunakan seragam Polri, Barada Eliezer menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri sejak Rabu pagi. Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Richard Eliezer Budiang Lumiu dianggap sudah berkekuatan hukum tetap karena pihak terdakwa Eliezer maupun pihak jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Namun kembali ke markas dan mengenakan seragam Polri tidak semudah membalikan telapak tangan ketika Eliezer telah menyandang status narapidana. Pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian pun merebak. Berbagai pihak memberikan pandangannya perihal harapan Eliezer tersebut. Menjadi pertimbangan dari Majelis Kode Etik dalam menyidangkan kasus Eliezer untuk hal-hal yang meringankan dari kacamata etik. Polisi ini adalah penegak hukum, penegak aturan. Kalau kemudian aturan ini dilanggar sendiri oleh kepolisian, artinya polisi bersikap permisif terkait status Eliezer yang sebagai justice kolaborator, ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Di sisi lain, ada sejumlah mekanisme dan aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak, peluang itu ada. Nasib Eliezer di tangan Polri, itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Bung Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Malam Bung Martin. Di sebelah kanan saya ada Komjen Purnawiran Ito Sumardi, Kabar Eskrim Polri 2009-2011. Malam Pak Ito. Di sebelah kiri saya ada Irjen Purnawiran Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Malam Pak Beni.
Lalu ada Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer. Bung Roni. Lalu kemudian ada Bambang Rukmitno, pengamat kepolisian. Semalam, Mas Bambang. Saya akan memulai diskusi dengan Pak Beni. Pak Beni, Kompolnas tadi hadir ya di sidang Komisi Edik ya? Ya, jadi kami mengapresiasi karena kami diundang. Oke. Dan itu tentunya bentuk transparansi dari Polri ketika menyidangkan kasus yang notabene menjadi atensi publik. Oke. Jadi kami mengikuti dari pagi sampai selesai. Dan hasilnya sudah dikeluarkan bahwa tetap dipertahankan sebagai polisi. Reaksi dari Kompolnas gimana? Kami mengikuti detail dari proses sejak tuntutan disampaikan, dibacakan, kemudian juga pembelaan dari pendamping, kemudian pertimbangan yang disampaikan oleh majelis yang sampai akhirnya mengambil keputusan demikian. Kami melihat bahwa pembuktian tentang PP 1 tahun 2003 dikaitkan dengan Perpol 7 tahun 2022, di sana secara detail apa saja yang dilakukan oleh Eliezer itu disampaikan, kemudian apa saja yang meringankan. Dan ini sebagian merujuk pada putusan pengadilan. Putusan pengadilan? Ya. Hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh hakim itu disampaikan. Oke. Kemudian juga kami melihat bahwa dari pihak pendamping juga menyampaikan beberapa hal yang itu membantu meringankan dari... Apa itu? Beberapa hal diantaranya adalah dari catatan kepolisian dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Oke. Baik etik, disiplin, kemudian termasuk pidana. Kemudian yang bersangkutan juga pernah mendapatkan tugas operasi di beberapa tempat seperti di Poso, kemudian penugasan ke Papua. Oke, itu yang meringankan. Kalau yang memberatkan apa dalam perspektif oleh majelis hakim etik di polisian? Nyaris kalau kami lihat minim sekali dalam artian begini. Apa yang dia lakukan di bawah tekanan? Soal menembak gimana dijelaskan, diterima oleh hakim etik? Betul, jadi secara detail hakim dalam hal ini menanyakan apa alasan pertimbangan sampai dengan melakukan perintah itu. Dijelaskan secara detail oleh Eliezer bagaimana dia ada rasa takut kalau justru dia nanti yang ditembak oleh Sambo, karena Sambo juga membawa senjata. Ketika Ricky sudah menolak, kalau dia juga menolak jangan-jangan malah ada risiko nyawanya dia, diantaranya itu. Kemudian juga yang menarik adalah ketika hakim menggali tentang proses dari skenario awal yang dibangun begitu kuat, sampai dengan Eliezer akhirnya memilih, memutuskan untuk berkata jujur, disitulah saya melihat bahwa sangat mahal harganya, kejujuran itu. Kejujuran sangat mahal dari Eliezer itu? Iya. Oke. Karena risikonya tinggi. Oke. Dia harus berhadapan dengan mantan atasannya dengan segala risikonya. Tapi dia memilih itu. Bagaimana dia trauma. Oke. Bagaimana dia bergumul, berdoa sampai dengan akhirnya memutuskan. Saya lebih baik mengaku apa adanya. Oke. Tapi suasana sidang sendiri gimana Pak Beni sebetulnya? Kami lihat berjalan lancar. Jadi. Tapi Sambo nggak datang ya? Tidak. Tapi dia memberikan keterangan tertulis? Ya, jadi begini Pak. Untuk keterangan yang menyangkut pembuktian pidana, dia melakukan tindak pidana, sudah dilakukan di pengadilan. Oke, kalau keterangan Sambo di sidang etik apa sebetulnya? Ada beberapa, karena berkali tebel. Yang paling penting? Ya, diantaranya masalah hajar dan tembak. Dia tetap mengatakan hajar? Iya. Dia tetap mengatakan bahwa Richard itu berbohong? Betul. Sehingga Richard disitulah Eliezer ini menjelaskan secara detail tentang bagaimana prosesnya sampai dengan terjadi penembakan. Oke. Dan dia menjelaskan bagaimana Sambo menembak juga. Sambo menembak juga? Menembak juga. Oke. Dan bagaimana Sambo merekayasa tembakan yang ada di dinding. Itu disampaikan. Oke, baik. Oke, Bung Roni, jadi sebagai kuasa hukum dari Eliezer, gimana Anda menanggapi putusan dari
sidang kode etik pada selesai pada sore tadi? Iya Mas Budiman, saya mewakili keluarga juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terutama sidang etik hari ini, bagaimana kita lihat semua proses persidangan berjalan lancar, dan dalam hal ini kan sidangnya tertutup, tentunya saya tidak banyak komentar ya terkait dengan persidangan etik ini. Tapi ini sesuai harapan dari kuasa hukum? Ini sesuai dengan harapan dari orang tua dan kuasa hukum supaya Richard Eliezer kembali berdinas di Polri. Dan ini juga pun harapan dari Eliezer. Oke, baik. Bung Martin Lukas, dari pihak keluarga Yosua terhadap dipertahankannya Eliezer sebagai anggota Polri, gimana Anda menanggapi itu? Kita lihat di hari Rabu minggu lalu ya. Kan selain menerima dan menghormati putusan hakim, pada saat ditanya oleh wartawan, salah satu penyampaian dari ibunda korban dan ayah juga mengatakan kan semuanya dikembalikan kepada kepolisian, tapi seandainya pun diberikan kesempatan, mudah-mudahan Richard itu bisa berubah ke arah yang lebih baik dan juga konsisten terhadap kejujurannya dan menularkan kepada rekan-rekan yang lain. Itu yang paling penting, Mas. Menularkan apa? Menularkan pasca dia berbuat jujur itu loh. Menularkan kejujuran kepada circle-nya dia, karena jadi gini loh. Kalau kita melihat Richard yang lama, memang tidak ada bantahan bahwa memang itu perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak boleh ditiru. Tapi pasca dia jujur, ini kan sesuatu hal yang menurut saya bisa ditularkan secara positif. Karena gini, bukan hanya jujur, tapi ada resiko juga atas kejujuran tersebut. Tapi keluarga sudah menerima dan memaafkan Eliezer, katakanlah dia tetap kembali sebagai anggota di kepolisian? Ya, kalau saya lihat dari kutipan perkataan ayah dan ibunda, ya seperti itu. Saya mau lihat begini, Mas Budiman. Kalau kita lihat-lihat ya, pangkat Barada itu kan tidak terlalu istimewa ya. Kenapa sih kok Richard itu sepertinya ingin sekali gitu ya, tetap mempertahankan pangkat Barada. Kalau kita lihat dengan segala hormat, bukan saya mendiskreditkan, paling gajinya berapa. Lalu resiko pekerjaannya juga besar. Ketika dia masuk lagi ke situ juga banyak mungkin potensi-potensi ancaman yang bisa saja menimpa dia. Nah, cuman kita perlu apresiasi juga, berarti dedikasi dia penuh terhadap korpsnya. Nah, oleh karena itu ya sudah sepantasnya sih kalau menurut saya ya, korpsnya juga memberikan timbal balik yang terbaik lah buat. Baik, Pak Ito. Pak Ito gimana menanggapi sidang dari Komisi Etik Kepolisian atas dipertahankan meskipun didemosi selama 1 tahun? Saya melihat tadi yang disampaikan Bung Roni dengan Bung Martin, saya sependapat. Kejujuran yang ditunjukkan oleh Eliezer ini adalah satu kejujuran yang unik ya Mas ya. Kejujuran yang unik. Kenapa? Dia itu seorang tamtama dengan pangkat paling rendah. Dia mengambil risiko untuk membuka tabir daripada kasus yang sebenarnya, yang sebetulnya kalau dia tidak membuka, dia misalnya tidak berkata jujur, dia tuh sudah dijanjikan akan diberikan SP3. Dia akan diberikan janjian, diberikan material dan sebagainya. Tetapi dia siap untuk melawan pimpinannya dan juga orang-orang yang hadir di TKP. Nah, itu menurut saya adalah satu resiko yang dia siap menerima, dan juga yang bersangkutan ini kan juga mengatakan masih tetap ingin mengabdi. Tadi menarik yang Bung Martin mengatakan, kalau saya mungkin kalau sudah pangkat rendah cari apa lagi gitu kan. Ya sudah, kita ke masyarakat saja. Tapi dia tetap memilih, dan ini menarik nih Mas Budiman. Tadi saya kebetulan sempat berkunjung ke Cikeas. Ya, ketemu dengan teman-temannya Richard Eliezer dan juga mantan komandannya. Saya tanya sama mereka, apakah kalian masih mau menerima? Siap Jenderal, kami tetap menerima. Karena apa? Karena Eliezer itu adalah keluarga kami. Dan kami siap mengamankan. Itu kan satu hal kalau di pasukan elit Brimob ini yang memang solidaritas, kemudian juga jiwa korsanya sangat tinggi. Dan Eliezer ini kan di kelompok yang di bawah. Jadi kalau lihat piramida daripada kepangkatan, yang di bawah ini lebih banyak yang mungkin kemungkinan masih bisa melindungi ya. Iya. Baik Pak Ito. Saya ke Mas Bambang Rukminto. Mas Bambang, sehingga Anda pernah mengatakan bahwa sebaiknya dengan alasan etik atau alasan keamanan Eliezer tidak
perlu kembali ke kepolisian. Apa sih yang menjadi latar belakang dan argumen dari pendapat Mas Bambang? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Oke, itulah sebagian reaksi dari warganet soal pro kontra kembalinya Eliezer ke kepolisian. Ada yang pro, ada yang juga kemudian kontra. Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, Anda pernah menyatakan bahwa Eliezer sebaiknya tidak harus kembali ke kepolisian, bahkan bisa dipecat dan di-PT dia. Apa sebenarnya rasio di balik argumen itu? Saya melihat persoalan Eliezer ini harus dipisahkan secara personal dan organisasi. Secara personal kita memahami dan melihat bahwa Eliezer ini memiliki sifat yang baik, jujur, berani seperti itu. Tapi ini kan persoalannya kita melihat yang lebih luas lagi terkait dengan bagaimana upaya membangun Polri yang profesional ke depan. Polri yang profesional tentunya harus tegak pada aturan. Sementara Eliezer ini pelaku pelanggaran profesionalisme itu karena dia tunduk pada atasan, terlepas bahwa dia ini ada karena level paling bawah dia ada ketakutan dan itu satu. Kemudian terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Eliezer. Bagaimanapun juga fakta di persidangan menunjukkan bahwa Eliezer ini adalah pelaku penembakan yang menyebabkan kematian seseorang dan rekannya, seniornya malahan. Saya melihat begini, mengapa saya mengusulkan bahwa sebaiknya Eliezer ini di PT-DH, karena sidang Komite Kode Etik ini adalah penjaga marwah tertinggi dari profesi kepolisian. Nah, makanya ini harus dijaga. Kalau tidak, nanti yang muncul ada presiden buruk bahwa sidang etik ini permisif pada pelaku pelanggaran. Apalagi ini pelaku pidana pembunuhan. Seperti itu, Mas. Apa pertimbangan Anda lebih mempertimbangkan dampak pada institusi kepolisian ketika menerima kembali Eliezer? Iya. Karena kepolisian ini lembaga negara yang harus kita jaga dan ke depan harus semakin profesional. Karena persoalan Eliezer ini persoalan kepolisian ini bukan hanya persoalan Eliezer saja, tetapi banyak terkait dengan kode etik. Artinya kalau menurut Mas Bambang adalah diterimanya kembali Eliezer, dipertahankannya sebagai anggota kepolisian akan menurunkan kredibilitas dari kepolisian. Akan menjadi presiden buruk. Presiden buruk? Iya, karena akan menjadi presiden buruk karena menerima seseorang yang sudah melakukan tindak pidana. Itu satu. Kemudian terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang lain yang dilakukan oleh personel kepolisian pun sampai sekarang juga belum tuntas. Makanya kalau sekarang fokus Polri ini terkait sidang etik Eliezer, saya melihatnya dan kemudian sekarang diputus ini lebih pada upaya memenuhi desakan masyarakat dan menjaga memenuhi desakan masyarakat. Iya, Baik, Bung Roni, ini ada pernyataan dari Mas Bambang, kritis dari Mas Bambang Rukminto ya, bahwa kembalinya Eliezer kepada kepolisian ini bakal menjadi beban berat bagi kepolisian yang akan berdampak pada kredibilitas kepolisian. Gimana Anda respon itu? Ya Mas Budiman, kita mengenal bahwa res judicata pro veritare habetur. Apa itu? Putusan hakim harus dihormati dan dianggap benar sebelum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Terus? Nah, kita lihat bahwa dalam perkara Richard Eliezer, kami penasihat hukum tidak mengajukan banding. Jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding. Ingkrahlah perkara Richard Eliezer. Berdasarkan ingkrah perkara Richard Eliezer kemudian dibawa kepada etik. Kalau saya menyimak bahwa persidangan etik ini juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.
Jadi begini Mas Budiman, yang harus kita hargai adalah sekarang kita berhasil menempatkan supremasi hukum, bahwa hukum adalah yang tertinggi, bahwa setiap proses yang sudah berjalan ini kita harus sampaikan bahwa penegak hukum berhasil. Dalam arti apa? Ketika putusan Richard Eliezer sudah ingkrah, kemudian ada sidang etik, itu semua harus kita hormati. Oke, sesuai hukum, tapi kan gugatannya kan ini bisa berpengaruh pada kredibilitas dari kepolisian ketika seorang yang sudah diputuskan sebagai menembak kemudian diterima lagi sebagai polisi. Nah, gitu. ini dia Mas Budiman, bahwa kita harus menghormati putusan dari majelis hakim. Oke, pendekatannya legal ya. Hukum itu kita berhasil menegakkan supremasi hukum, sehingga di mata di dalam negeri kita berhasil dan di luar negeri juga ikut mengamati proses ini. Tetap di dalam proses ini bahwa ada etik, itu juga pun yang tadi saya sampaikan bahwa ini juga terkait dengan fakta hukum. Bahwa fakta hukum Richard Eliezer yang mematikan ada penembak dari Verdi Sambo. Itu sudah tidak perlu, ini semua sudah publik sudah tahu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya Mas Budiman ini menjadi pembelajaran sehingga ke depannya tidak terulang lagi peristiwa seperti ini. Sehingga harapannya kita harus optimis Polri ke depannya lebih baik. Baik Pak Beni, ada sorotan dan kekhawatiran soal citra Polri yang bakal tergerus ya, sekarang udah tergerus tapi dengan diterimanya kembali Icat bisa tergerus. Gimana Anda merespon perakiraan itu? Yang pertama soal pro kontra itu hal yang biasa, Pak. Wajar. Pasti wajar dan pasti terjadi. Tapi dalam konteks ini marilah kita sama-sama melihat. Tidak bisa kita membandingkan apple to apple antara satu kasus dengan kasus yang lain. Karena sudah ada yang nanya ke saya, Pak Beni, kasus yang ini pembunuhan juga kok kemudian di PTDH dan sebagainya. Kenapa ini tidak? Nah, dalam konteks ini marilah kita melihat bahwa ada sesuatu di dalam kasus ini di mana justru Eliezer bisa menunjukkan kepada semua pihak di mana dia justru menyelamatkan institusi Polri, menyelamatkan institusi polisi dengan pengakuan yang jujur. Bayangkan kalau dia tetap bungkam, kasus ini akan terus seperti bola liar dan sampai kapan kita tidak tahu. Itu satu. Kemudian kedua, dia memberi contoh kepada seluruh jajaran Polri bahwa kejujuran ini sangat penting dan sangat mulia. Dan di sini institusi Polri memberi apresiasi. Jadi bisa diuntungkan kepolisiannya? Malah justru diuntungkan. Kenapa? Polri memberi apresiasi kepada anggota yang ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dalam konteks nanti penegakan hukum khususnya yang menyangkut anggota polisi. Baik. Pak Ito, tadi kan Pak Ito sempat bertemu dengan Brimob teman-teman Eliezer. Tapi banyak orang yang sebenarnya khawatir soal keselamatan dari Icat sendiri karena Icat membongkar kotak Pandora dan begitu banyak polisi kemudian terlibat. Gimana kekhawatiran orang terhadap soal aspek keselamatan dari Icat? Sebelum saya masuk ke sana, Mas Budiman, mungkin dari aspek yuridis. Tadi Pak Bambang kan menyampaikan bahwa Icat harus di PTDH. Polri ini kan penegak hukum. Komisi Kode Etik itu menggunakan landasan hukumnya adalah Perpol nomor 7 tahun 2022. Di sana disebutkan apabila ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau vonis 3 tahun maka dia tidak bisa di PTDH. Nah kan kalau kita tadi Bang Rodi udah bilang hakim memutuskan satu tahun 6 bulan. Dasarnya mem-PTDH dia apa? Justru di situ nanti polisi malah tidak profesional. Tapi ada dinilai presiden buruk bagi polisi, orang yang diduga ikut menembak kemudian diterima sebagai polisi. Nah, kan kita tadi disampaikan Pak Beni, kita melihat kasus ini dalam satu proses persidangan yang panjang. Kenapa sampai hakim memutuskan yang bersangkutan hanya 1 tahun 6 bulan? Nah, kemudian juga kenapa jaksa tidak banding sehingga inkrah. Nah, itu dari aspek yuridis. Tapi kalau dari aspek keamanan, saya kan mantan anggota Polri, Pak Beni juga mantan anggota Polri. 35 tahun saya berdinas. Itu kalau namanya sudah keputusan apabila kita di dalam organisasi itu ada keputusan yang sifatnya adalah tetap, ya mutlak, maka itu tidak bisa lagi. Organisasi itu akan melindungi karena Polri ini kan satu lembaga yang mempunyai sistem. Tapi kan bukankah banyak Sambo juga pasti punya orang yang setia dengan Sambo yang mungkin sakit hati dengan Eliezer?
Belum tentu juga, saya tidak yakin. Karena apa? Kalau misalnya saya dengan Pak Beni, saya satu angkatan di Akabri. Kalau Pak Beni salah, masa saya mau simpati sama Pak Beni? Enggak juga. Saya kira artinya kekhawatiran orang soal keselamatan menjadi tidak beralasan? Bukan tidak beralasan, Mas. Itu bisa saja terjadi. Hanya bagaimanapun juga tanggung jawab daripada institusi, apalagi ada LPSK, ada undang-undang yang melindungi, tentunya juga ini menjadi perhatian Bapak Kapolri. Pak Kapolri ini beliau kan orangnya sangat komitmen. Jadi kalau beliau sudah memerintahkan amankan yang bersangkutan, tidak ada istilahnya lalat pun mengganggu dia gitu. Tidak ada lalat pun mengganggu dia. Jadi kita tentunya harus yakin dengan sistem yang ada di kepolisian, dan kalau sampai ada apa-apa terhadap Richard Eliezer, justru ini akan mendegradasi kepercayaan masyarakat kepada polisi. Oke, baik. Kalau Bung Martin, jadi kalau menurut Anda kan yang pertama kali bersama Bang Kamarudin Simanjuntak membongkar kasus ini. Tapi apakah Anda juga yakin bahwa tidak ada serangan balik ya terhadap Richard setelah ini kemudian kotak Pandora ini dibuka? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Martin Lukas Simanjuntak, keluarga dari almarhum Joshua. Jadi apakah mungkin terjadi serangan balik dari Sambo pasca Eliezer dipertahankan dan Sambo kemudian dihukum mati? Kalau dibicarakan mengenai kemungkinan, pasti ada kemungkinan, Mas Budiman. Nah, namun tadi kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Pak Ito, mendapatkan atensi dari petinggi Polri ya, saya pikir itu positif. Tapi kan yang kita tahu kan masa jabatan Kapolri itu tidak selamanya. Artinya setelah itu? Bisa jadi mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi, nah pasca itu what next ya? What's next itu apa? Apa yang terjadi maksudnya kepada Richard ketika... Kekhawatiran Anda apa? Ya mungkin saja ada yang kita bilang tadi ancaman tadi itu mungkin saja bisa terrealisasi. Tapi kalau saya pikir selama Richard ditempatkan di kesatuannya ya, di Brimob, dan yang kedua mungkin ya, ditempatkan di wilayah kampung halamannya, menurut saya itu modal besar dari segi keamanan buat Richard sehingga bisa mengamankan yang bersangkutan dari potensi-potensi ancaman yang kita khawatirkan. Karena kalau saya lihat sih jaringannya pasti ini kan levelnya level atas ya, yang bisa saja mengancam Richard. Kalau di level bawah saya pikir enggak. Dan saya yakin kalau di Brimob itu bisa dibilang mereka pasti jiwa korsanya lebih besar lah daripada satuan yang lain. Kalau angkatan dari Joshua dan adiknya juga masih polisi, relatifnya sekarang keluarga udah aman terhadap Richard? Jadi gini, saya yakin kalau adiknya mungkin kalau tidak terima atau kekesalan ya kan ada gium ya, memaafkan tapi tidak melupakan. Tapi kalau sampai melakukan tindak pidana untuk balas dendam, saya pikir itu jauh lah dari adik dari almarhum Joshua. Nggak terjadi kira-kira ya? Ya, yang kedua tadi teman satu angkatan. Yang saya lihat kan ini satu kesatuan ya, Brimob ya. Dan kalau kita melihat dari yang disampaikan Pak Beni tadi, pencapaian ataupun apa yang dilakukan Richard itu mendongkrak elektabilitas ataupun popularitas kepolisian, maka harusnya ya tidak ada alasan untuk melakukan balas dendam. Tapi kalau sebel, saya yakin namanya kita dididik di kosek bareng-bareng, ketika melihat Richard, wah ini gara-gara dia yang nembak mungkin ya. Baik ini. Tapi kalau gini, kalau ada betul nggak sih permintaan dari pihak keluarga mengatakan agar Joshua itu dinaikkan pangkatnya 2 jenjang, itu sebenarnya gimana? Serius tuh minta atau gimana? Jadi gini, bukan. Saya sedikit luruskan ya Mas Budiman. Berdasarkan hak dari setiap Brimob ataupun kepolisian yang gugur dalam tugas, itu kan berpotensi ya untuk diberikan kenaikan pangkat. Nah itu sebenarnya yang kita minta. Nah, dan memang minta keluarganya untuk dinaikkan pangkatnya 2 jenjang? Ya ini kan permohonan ya. Permohonan. Nanti apakah dikabulkan atau tidak, apakah memang dikasih 2 atau dikasih 1, kembali lagi kan berikanlah apa yang menjadi milik kepolisian untuk diputuskan. Dan kita terima apa yang diberikan gitu. Dan yang kedua, satu lagi Mas Budiman, ini saya luruskan mengenai museum. Kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa itu terlalu berlebihan. Kalau menurut saya tidak. Museum itu bukan untuk keluarga loh, tapi untuk negara, untuk masyarakat. Kenapa dibutuhkan itu? Ada 2 hal setidaknya yang menurut saya ya. Pertama, agar menjadi pengingat dan masyarakat bisa melihat rangkaian peristiwa secara timeline yang jelas mengenai peristiwa tewasnya Brigadir Joshua yang melibatkan banyak petinggi kepolisian. Yang kedua, saya kok khawatir ya Mas Budiman ya, pasca kejadian ini
siapapun yang mau ditempatkan di rumah dinas tersebut, rasanya akan berpikir 2 kali untuk meninggalkan rumah tersebut. Karena kenapa? Negara Indonesia ini kebanyakan masyarakatnya masih memikirkan hal-hal yang sifatnya mistis. Walaupun saya pribadi enggak. Gitu. Oke, baik. Pak Beni, mungkin nggak sih Yosua kemudian mendapat kenaikan pangkat 2 jenjang itu? Karena dianggap sebagai gugur dalam tugas kalau konstruksi dari Bung Martin tadi. Ya, semua tentunya kembali kepada ketentuan yang berlaku, Pak. Ya. Ketentuannya gimana, Pak? Ketentuannya kan sejauh ini yang kami tahu, ya sepanjang karier kami melihat mereka-mereka yang berjasa, kemudian berprestasi, itu sebatas 1 tingkat. 1 tingkat? Ya. Oke. Jadi artinya kalau dengan ketua ini Yosua mungkin dinaikkan 1 tingkat? Ya, kembali nanti itu evaluasi oleh institusi Polri yang akan melakukan pertimbangannya apa dan sebagainya atas usulan atau permohonan dari keluarga ini tentunya akan direspon oleh internal Polri untuk nanti dibahas dan sebagainya. Oke, Pak Ito, kalau Pak Ito gimana? Sependapat Yosua kemudian ada permohonan dari keluarga pangkatnya dinaikkan 1 atau 2 jenjang? Jadi kalau 2 jenjang tidak mungkin ya. 2 jenjang tidak mungkin? Karena memang aturannya yang 1 jenjang. Berarti namanya KLB, kenaikan pangkat luar biasa. Nah, itu tentunya ada satu penilaian khusus yang bersangkutan itu, anggota yang bersangkutan itu baik yang masih hidup atau sudah gugur, itu dia melakukan sesuatu yang melebihi daripada apa yang harus dilakukan. Nah itu ada di SDM ya, di SDM yang menilai. Saya kira mungkin itu nanti harus dilihat dalam hal ini almarhum berjasa apa. Apakah mungkin melindungi pimpinannya ataukah menyimpan rahasia, apa dia sampai menyimpan rahasianya. Itu pasti dari fakta-fakta itu akan menjadi pertimbangan. Harus ada fakta dan harus ada proses ya ke situ, tidak ada proses, tidak ujuk-ujuk ya. Oke, kembali Mas Bambang, itu dari sisi Yosua. Kalau dari sisi Eliezer, Mas Bambang lihat sebaiknya dengan berbagai pertimbangan ini ditempatkan di mana Eliezer ini setelah putusan kode etik itu dipertahankan di kepolisian? Kalau permintaan dari Eliezer sendiri dan melihat situasinya ya lebih baik di Brimob kembali ya. Di Brimob kembali? Iya, karena dia paham dengan lingkungannya dan tentunya ada rekan-rekannya. Dan saya meyakini bahwa Brimob sendiri memiliki mekanisme untuk mengamankan Eliezer. Karena dia dalam konteks ini kan menjadi korban dari Sambo gitu loh. Dia sudah diperintahkan untuk menjaga Sambo, ternyata dia ditumbalkan. Makanya Brimob tentunya akan menjaga Eliezer ini gitu. Dan lebih aman tempatnya di Brimob itu? Lebih baik di Brimob. Di Brimob artinya di Jakarta atau tadi Bung Martin mengatakan di daerahnya? Tentunya Brimob sendiri memiliki pertimbangan-pertimbangan gitu. Entah itu lebih baik di sini atau dikembalikan di daerahnya gitu. Kalau sementara ini di satuan di Korp Brimob tentunya akan lebih aman karena lebih dekat dengan pucuk pimpinan teratas seperti itu. Oke, Bung Roni, Anda optimis bahwa Eliezer akan tetap berada di kepolisian tanpa ada yang mengganggu, meskipun tadi Bung Martin mengatakan ya Pak Kapolri, setelah pegangan Pak Kapolri ya kita juga nggak tahu sebetulnya. Ya Mas Budiman, kita sudah melewati proses yang panjang ya. Dan kita percaya bahwa sampai saat ini Tuhan jaga. Jadi kedepannya kami nggak usah perlu khawatir. Karena sebelumnya kita sudah lewatin waktu-waktu yang susah, waktu-waktu bagaimana Richard harus survive, harus ini. Dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan dari keluarga menyampaikan bahwa sangat percaya kepada institusi Polri. Dan Richard sangat mencintai institusi Polri. Jadi proses yang sudah ada ini, keadilan untuk Richard Eliezer dan juga pun berharap bahwa keadilan juga kepada perwira-perwira yang ikut terlibat kena juga, kemudian kan banyak yang kena prank ya kita kembalikan kepada Polri. Baik, Pak Ito, kalau Pak Ito saran dan masukan Pak Ito atau advisnya gimana agar tetap Eliezer ini tetap bisa aman dan sejauh mana kemudian LPSK tetap bisa menjalankan peran untuk perlindungan gitu. Tadi menarik yang disampaikan Bung Martin. Kalau kita melihat Mas Budiman dari 3 aspek, psikologi, dari aspek sosiologi, dari aspek security, dia memang lebih aman kalau memang mau di Brimob, taruh di Brimob tapi di kampungnya. Di kampungnya. Paling tidak dari aspek psikologi dan sosiologi dia akan lebih aman di sana. Kemudian dari aspek security sudah pastilah. Kan bagaimanapun kesatuan Brimob ini mempunyai satu mekanisme pengamanan internal yang sangat ketat, memiliki solidaritas yang
sangat tinggi, memiliki jiwa korsa yang sangat tinggi. Nah, kalau misalnya di Jakarta, kita tidak tahu ya. Semua yang dikatakan Mas Bambang bisa terjadi. Bisa. Tapi kalau di kampungnya kan namanya orang dari namanya komunitas sosial di sana, pasti mereka akan menjaga. Baik. Pak Beni, kalau dari versi Pak Beni, versi Kompolnas ini gimana agar Eliezer yang telah berjuang dan mengambil risiko kejujuran tetap dia bisa menjalankan karirnya sebagai polisi, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanojo di Satu Meja The Forum. Pak Beni Mamoto, jadi saran dari Kompolnas agar Eliezer tetap bisa berkarir di kepolisian secara aman tanpa direcoki seperti apa Pak Beni? Kami memang merencanakan Pak, setelah sidang etik tadi, kami merencanakan untuk bertemu dengan Kadif Propam, ASSDM, Kakor Brimob dalam rangka mendiskusikan masalah tadi. Dan dalam beberapa hal, beliau-beliau itu kadang sudah memikirkan jauh ke depan. Sudah mempersiapkan ini, ini tentunya hanya untuk internal. Itu sudah mempersiapkan ini. Kadang kami tanya, untuk antisipasi soal ini gimana? Oh sudah Pak, kami lakukan ini. Ini segera kami akan lakukan, sehingga nanti diharapkan bahwa ke depan untuk Eliezer ini pasca putusan sidang etik, kemudian dalam menjalani masa hukuman sampai dengan nanti selesai. Nah, penempatannya di mana dan sebagainya, saya yakin dari pihak Polri juga sudah mempertimbangkan. Sudah. Baik. Kita tunggu ya, Mas Bambang. Jadi ini Eliezer sudah diputus di sidang etik. Apakah ini juga punya keterkaitan dengan sidang-sidang etik yang lain yang sedang berjalan sekarang ini? Iya Mas, sidang etik, keputusan sidang etik ini sudah final. Artinya Eliezer akan kembali ke kepolisian gitu. Hanya problemnya memang nanti juga akan berpengaruh pada kasus obstruction of justice. Karena kalau Eliezer ini yang terkait dengan tindak pidana utamanya, penembakan ini bisa kembali ke kepolisian, artinya nanti terkait dengan kasus obstruction of justice ada kemungkinan kembali lagi ke kepolisian. Jadi dampaknya apa? Dampaknya ya lagi-lagi bahwa kepolisian ini permisif terhadap pelanggaran-pelanggaran. Permisif, ada terkait dengan rekayasa juga mungkin Mas. Pak Ito, gimana ini? Keterkaitan antara vonis sidang etiknya Eliezer dengan terdakwa-terdakwa yang lain? Apakah kemudian bisa saling terkait sebenarnya? Kalau menurut saya, Mas Budiman, bahwa ini memang saling terkait, tetapi beda perannya. Beda peran. Jadi kan kalau bicara masalah pelanggaran hukum kan masing-masing orang kan barang siapa. Tentu perannya berbeda-beda dan tentunya keputusannya juga berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan ini menjadi referensi buat kasus sidang etik yang berikutnya. Saya kira mungkin dari Komisi Kode Etik Kepolisian juga sudah punya aturannya, punya rule, dan pasti seperti Bung Rauni menyampaikan akan mendasarkan kepada hasil keputusan hakim. Karena bagaimanapun keputusan hakim itu adalah mengatur di dalam satu pasal dalam Perkap nomor 7 tahun 2022. Baik. Bung Roni, jadi apa harapan Anda terhadap Eliezer ke depannya setelah kode etik, sidang kode etik memutuskan dia tetap dipertahankan sebagai anggota polisi? Iya, kita menyimak dan berterima kasih ya buat Satu Meja The Forum ya, dari awal ikut mengawal proses ini, bahwa kita melihat bahwa semua proses berjalan lancar, dan harapan dari saya selaku kuasa hukum, semua tahapan sudah kita lewati, persidangan, kemudian hari ini etik juga memutuskan icat kembali kepada Polri, itu merupakan hal yang baik dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Selanjutnya tahapan-tahapan berikutnya saya akan mendampingi dan memberikan diskusi, dan selebihnya kita akan serahkan kepada Polri. Serahkan kepada kepolisian. Baik. Kalau Bung Martin, jadi lesson learn ya dari kasus Sambo yang dipetik oleh Anda yang sejak awal terlibat untuk mengungkap kasus ini apa sebetulnya? Ya, ini akhirnya membuka paradigma baru ya, bahwa apa yang dinyatakan oleh institusi belum tentu benar. Apa yang institusi belum tentu awal kalau kita mengaca pada rilis-rilis yang di awal ya, tapi udahlah, yang sudah biarlah berlalu. Nah ini juga ke depan agar
lebih berhati-hati untuk melakukan suatu statement. Apalagi kita nggak mau ke depan ada lagi jilid 2 dalam perkara yang hampir setahun menyita perhatian publik. Dan yang berikutnya ya kami juga berharap dengan selesainya perkara ini citra kepolisian bisa naik lebih tinggi lagi dari survei Litbang Kompas yang terakhir. Karena kita butuh polisi, Mas Budiman. Yang ketiga ya harapan saya untuk Richard ya nanti pasca bebas. Saya berharap Richard, hal yang pertama kali dilakukan adalah datang ke Jambi, khususnya ke Sungai Bahar, untuk menengok langsung pusaran abangnya Joshua ya, yang dalam kesempatan di tanggal 8 Juli itu sempat dia tembak sebanyak 4 kali. Tapi itu sudah berlalu. Yang sekarang mesti dilakukan adalah menurut saya datang, minta maaf langsung kepada almarhum, walaupun sudah tidak ada di dunia lagi. Lalu yang berikutnya bercengkerama dengan keluarga supaya keluarga lebih bisa ikhlas gitu ya, menerima kenyataan pahit ini. Tapi ya apapun itu saya pikir kita harus fair juga bahwa memang kalau bukan karena ada saksi fakta dalam persidangan ini, saya pikir sangat sulit untuk menarik pihak-pihak yang awalnya tidak ingin terikut dalam kasus 340 sehingga mereka bisa divonis bersalah. Sudah ada upaya yang khas dari kepolisian untuk memperbaiki diri pasca kejadian Sambo ini? Menurut Anda? Ya, kalau saya lihat sudah ada. Tinggal ke depan jangan anti kritik, itu aja. Karena gini, sebenarnya ketika rakyat bersuara bukan berarti kita benci. Tapi kan ini juga membantu ya. Karena saya yakin pimpinan itu pasti tidak tahu apa yang terjadi di bawah, di tengah, ataupun di sebagian atas. Jadi kita inilah yang membantu untuk memberikan pandangan bahwa mungkin di dalam sistem itu tidak semuanya berjalan dengan benar. Jadi kritik publik tetap bisa diharapkan ya? Ya, kritik publik, kritik dari penegak hukum lainnya seperti advokat. Kita ini kan caturwangsa penegak hukum, Mas Budiman. Baik Bu Martin, Pak Ito, makasih, Pak Beni, Bung Roni, dan Mas Bambang, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Eliezer telah divonis bersalah oleh hakim. Ia divonis bersalah secara etik oleh polisi. Kini statusnya narapidana. Ia tetap dipertahankan sebagai polisi. Meski ia didemosi, ia dimutasi. Itulah dilema moral antara kesetiaan pada perintah dan kejujuran membuka kejahatan, antara ikut dalam penembakan serta aspek kepantasan saat kembali ke kesatuan. Di tengah dilema moral, aspek kemanfaatan dan keselamatan perlu dipertimbangkan. Kejujuran Eliezer membawa manfaat karena membuka kebobrokan. Karena itu, keselamatan Eliezer jangan pernah dilupakan. Kejujuran untuk saat ini dan dalam lingkungan seperti ini bisa membuatnya tidak memiliki banyak teman. Keselamatan harus jadi keutamaan ketika kawan dan lawan sulit dibedakan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.